Puji Tuhan. Halo saudara-saudara. Salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan, saudara dan saya tidak bisa menikmati hari ini. Kasih Tuhan sehingga kita bisa melewati hari-hari yang Tuhan berikan. Dan hari ini sudah minggu terakhir di bulan November. Amin, saudara. Ya. Sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Desember. Mungkin dimatikan saja kan maksudnya. Jangan sakit, jangan. Nah, mari saudara-saudara kita membaca firman Tuhan. Sama-sama kita membuka kitab kita dalam kitab Mazmur, Kejadian pasalnya yang ke-22. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-2. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Saudara yang bawa Alkitab atau ada di HP saudara bisa baca, dan yang tidak ada di slide di belakang saya. Mari kita baca bersama ayat ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari sudah dapat 2-3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Katakan amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan selalu baru di dalam kita. Amin. Saudara, ayat ini sudah pernah saya bawa dalam renungan, tapi dalam konteks yang berbeda dengan kesempatan ini untuk saya kembali sampaikan kepada kita. Dan ketika kita masuk dalam sesi firman, kita mau fokus kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kedengaran suara saya sampai di belakang, Maezer? Iya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau garis bawahi ada satu kalimat di ayat 2 dikatakan begini. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Saya mau bicara tentang sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Kita tahu kisah ini adalah perintah Tuhan kepada Abraham untuk dia mempersembahkan anaknya Ishak. Ketika pesan ini sampai kepada Abraham, dia langsung bersegera. Iya, dia langsung bertindak. Dia langsung mengerjakan. Dan itu yang saya singgung pada beberapa waktu yang lalu tentang ketaatan dan kesetiaan Abraham. Saudara, sehingga Abraham disebut sebagai bapa orang percaya karena percayanya kepada Tuhan, taatnya kepada Tuhan. Dan yang menarik di sini, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, pergi ke tanah Moria. Saya pelajari saudara-saudara, dan Alkitab memberikan sebuah referensi berkaitan dengan ayat di sini, saudara-saudara. Didukung dengan ayat kalimat selanjutnya, yaitu tanah Moria di salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, maka tanah Moria ini adalah satu tempat yang
kemungkinan dan bisa dipastikan adalah satu tempat yang bergunung. Saudara, sebelum saya urai ini Pusparaya bergunung, saudara-saudara. Dari atas sana sampai turun ke bawah. Dan rumah ini ada di salah satu gunung juga menurut saya. Karena ke bawahnya masih ada turunan. Jadi ini ada di gunung. Ini rumah ini. Saya nggak membayangkan kalau ketika rumah ini ketika teradakan, dan ternyata setelah saya berpikir ternyata ini rumah ini ada di gunung. Iya. Sehingga satu ketika ada jemaat datang, dia berkata, "Pendeta, kalau mau masuk ke ruangan di sini harus menaikkan sekitar 7 tangga. Sejak dari jalan naik. Di dalam ruangan ini aja ada 2 kali naik tangga sampai di sini. Naik tangga. Dan kalau ketika saudara berdiri di sini langsung kelihatan ke bawah hamparan yang ada di bawah. Begitu juga orang yang ada di bawah ketika melihat ini ada di atas langsung kelihatan." Saya mau bawa saudara dalam konteks ketika Tuhan perintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya di tanah Moria, di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepada saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Diperkirakan gunung ini menjadi cikal bakal dari bait suci yang dibangun oleh Salomo. Karena gunung Moria ini ada salah satu gunung yang ada di Yerusalem dan menjadi cikal bakal ketika Tuhan perintahkan kepada Daud dan diteruskan oleh Salomo untuk membangun bait suci. Sehingga bait suci itu atau kemah suci dari zaman Musa, bait suci pada zaman Salomo dan seterusnya disebutkan ada di gunung. Sehingga bagi bangsa Israel kalau ketika mereka mau datang, mereka mau ziarah, mereka memandang ke arah bait-Mu yang kudus. Dari jauh tempat mereka datang dan mereka memandang ke arah bait suci yang kudus itu yang ada di gunung. Nah, sekilas seperti itulah. Nah, ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, firman berkata, di atas gunung. Saudara-saudara dikasih Tuhan, poin ini juga pun menjadi sebuah pesan bagi kita. Saudara, kalau saya tanya pada kita, kalau saudara saya minta tolong atau saudara saya perintahkan satu tugas atau satu pekerjaan, ada 2 pilihan atau ada 3 pilihan. Yang satu pekerjaan saya perintahkan ada di atas gunung. Tugas yang satu saya perintahkan ada di tanah yang datar. Tugas yang satu saya perintahkan ada di lembah. Saya sampaikan saja, saya tanya aja sama, nggak usah jauh-jauh yang dari samping kanan saya. Ruben, kamu jawab jujur Ruben ya. Kalau Pak Pendeta perintahkan kamu Ruben, kamu bawa nih keyboard. Keyboard ini beratnya sekitar ada kali 20 kilo lebih, hampir 30 kilo. Cukup berat. Dengan beban bawa keyboard ini yang 30 kg, Ruben, tolong kamu bawa nih keyboard ini ya. Ada 3 pilihan jalan. Kamu bisa naik atas gunung, jalan datar, jalan turun ke bawah. Ruben, kamu mau pilih yang mana Ruben? Kamu harus jawab jujur. Iya. Kalau kamu nggak jawab jujur, bukan Ruben namanya. Ya. Kamu pilih yang mana Ruben? Pilih yang mana? Dia pilih yang jalan yang datar. Nah. Yang lain pilih yang mana, saudara-saudara? Pak Tommy pilih yang mana, Pak? Yang turunan kan? Nah, kalau Pak Putar-Putar pilih yang mana, Pak? Yang turunan. Saudara semua setuju yang jalan turunan? Yang datar juga pasti saudara setuju juga kan? Saya tanya, alasannya kenapa kalau sambil membawa beban, jalan turun atau jalan datar itu alasan saudara kenapa? Kenapa? Lebih ringan, lebih enteng. Kalau Pak Paulus biasanya gue sepeda, tanya sama beliau, pasti dia mau kalau jalan datar atau turunan. Iya,
Kalau orang goes sepeda, ketika jalan datar, dia akan, misalnya ada jalan agak tanjakan, dia pasti akan mikir, kita cari jalan yang lebih datar. Saudara nanti bisa menjawab di sini. Pasti kita akan memilih kalau ketika kemudian kita membawa sebuah beban, lalu kemudian disuruh jalan, kita nggak akan memilih jalan naik gunung, tapi jalan datar atau turunan. Itu jawaban kita. Tetapi kita tahu bersama, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, bawalah anakmu Ishak itu pergi ke Moria di salah satu gunung. Saudara, ayat ini tidak hanya kebetulan, saudara-saudara. Karena di ayat ini dikatakan nanti dalam tulisan firman Tuhan, sebab nanti Tuhan akan menyediakan. Saudara-saudara. Nah, ketika diperintahkan bawa itu anak ke atas gunung, saudara-saudara dikasih Tuhan. Poin pertama, Abraham tidak menolak. Iya. Tidak. Saudara, kita Natal Jemaat GP Sola Gracia terhitung tinggal tanggal 17, maka tinggal berapa hari dari sekarang ya? Ya, kurang lebih 20 hari dari sekarang. Iya. Saya mau katakan kepada kita sekarang sedang naik gunung, saudara-saudara. Sedang ada di tanjakan. Iya. Kalau di tanjakan itu memang banyak risikonya. Iya. Risikonya lebih berat daripada kalau ketika kita di datar atau agak turunan. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, bawa anakmu ke Moria, ya, di salah satu gunung. Sehingga kalau saudara dengar Bukit Moria atau Gunung Moria, kesanalah Abraham pergi. Ketika disuruh mempersembahkan persembahan anaknya, maka otomatis saya percaya dia sudah menyiapkan semua perlengkapan yang harus dia bawa, termasuk kayu bakar, karena mempersembahkan persembahan harus dibakar, saudara-saudara. Maka dia sudah mempersiapkan persembahan dengan segala perlengkapan dan perlengkapannya. Tadi saya katakan, Abraham tidak menolak. Sekalipun naik gunung itu tantangan, saudara-saudara. Dan memang orang tidak mau, saudara-saudara. Orang tidak mau. Tetapi itu yang Tuhan perintahkan. Saya mencatat di sini, saudara-saudara, bahwa gunung adalah bicara tantangan. Iya. Gunung bicara tantangan. Sebab ketika seseorang dia naik gunung, betul-betul itu menjadi tantangan. Tantangan tidak ada di jalan yang datar. Kalau di jalan yang datar, santai saja saudara bisa jalan. Gunung juga itu bicara pengorbanan. Iya. Jadi gunung bicara tantangan. Saudara-saudara, gunung juga bicara pengorbanan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak mencari tantangan, tapi dalam hidup ini ada tantangan. Kenapa ada tantangan? Tantangan itu ada. Itu Tuhan izinkan itu ada di sekitar kita. Dan saya percaya kalau itu ada adalah untuk mematangkan pengiringan, mematangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau nggak ada tantangan, seperti apa ini? Ya kan? Kalau hidup ini aman-aman saja, nggak ada masalah, nggak ada tantangan, nggak akan terbentuk kehidupan kekristenan. Nggak akan terbentuk karakter kehidupan kita sebagai pribadi yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apa kalau aman-aman saja? Saudara-saudara. Maka itu sebabnya ada tantangan di dalam kehidupan kita. Dengan tujuan adalah untuk supaya membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang betul-betul matang dalam Tuhan. Saya sering sampaikan di sini kan, saudara-saudara, seseorang untuk menjadi profesional dalam berbagai hal, kalau dia seorang olahragawan, ya, maka dia harus berlatih. Itu tantangan.
Dan dia harus terjun dalam gelanggang pertandingan. Kalau dia nggak terjun dalam gelanggang pertandingan, dia nggak akan terbentuk betul-betul dia pribadi seorang yang profesional dalam bidangnya. Saudara-saudara, kalau nggak ada tantangan, dan kalau nggak ada tantangan, maka nggak ada ujian yang akan menjadikan dia pribadi yang menang. Saudara-saudara, maka itu sebabnya ada tantangan. Yang menjadi persoalan di sini, kalau ketika tantangan itu ada, saudara-saudara, dan memang tantangan itu ada, bukan tidak ada, bagaimana respon reaksimu menyikapi tantangan? Di sini kan persoalannya. Ya. Artinya di sini bahwa ada orang yang akhirnya dia nggak sanggup menghadapi tantangan, mundur dia, atau dia berhenti. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita, jangan engkau berhenti menghadapi keadaan apapun. Amin. Jangan engkau menyerah menghadapi tantangan apapun yang engkau hadapi. Diibaratkan kita ini sedang naik gunung, saudara, sedang naik gunung, saudara. Kita mau maju terus apapun keadaannya. Diibaratkan walaupun sudah ngos-ngosan, saudara-saudara, tapi kita terus mau melangkah maju, sama seperti Abraham. Tadi saya katakan gunung ini bicara tantangan, dan gereja sekarang sedang menghadapi tantangan. Ada banyak orang di luar sana sudah nggak sanggup, sudah nggak sanggup menghadapi tantangan, menyerah dia, sudah. Tapi bagi kita saya mau sampaikan jangan. Kira-kira konkret tantangan seperti apa? Masalah dalam hidupmu itu tantangan, saudara. Masalah apa? Masalah soal ekonomi, ya. Masalah soal apa? Masalah soal segala aspek dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Pekerjaan. Sebab dalam hidup ini kan nggak ada yang nggak ada tantangan, kan, saudara. Dalam kehidupan pribadi orang muda pun juga bukan berarti nggak ada tantangan. Dia seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang pekerja di kantor, semua ada tantangan. Kalau menghadapi tantangan lalu kemudian kita mundur, kita menyerah, kita nggak akan menjadi pribadi yang menang, saudara-saudara. Tantangan itu harus dihadapi, saudara-saudara. Dan dalam bingkai kekristenan, tantangan itu kita hadapi dengan mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Kita nggak bisa mau mengandalkan kekuatan diri. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri, kita tidak akan mampu untuk mau berjalan ke atas gunung, saudara-saudara. Kita nggak akan mampu. Kalau kita mau coba dengan kekuatan kita sendiri, mustahil, saudara-saudara. Nah, gunung juga adalah tadi saya sudah katakan bicara pengorbanan. Karena untuk naik di atas gunung butuh pengorbanan, tenaga, saudara-saudara. Energi apa yang ada pada kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam segala hal, termasuk Tuhan mau untuk kita menjadi pribadi yang siap berkorban diri untuknya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, jemaat Sola Gracia, menjelang Natal kita, saya percaya Tuhan berkati semua pengorbanan Bapak Ibu, moral maupun material. Segala apa yang ada pada kita untuk kita mencurahkan untuk rencana Natal kita, saudara-saudara. Itu bicara pengorbanan. Amin, saudara-saudara. Maka saya percaya berkat Tuhan jadi bagian kita. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, pergi ke gunung, iya, Moria, yang diperintahkan Tuhan, bukan ke bawah, bukan di bawah, tetapi naik ke atas. Saudara-saudara, naik ke atas. Kalau saudara datang di sini kan naik ke atas, saudara-saudara, ada berkat. Kejadian 19 ayat 17. Coba saya sedikit bawa saudara ke sini. Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-17. Nah, saya bawa ini dalam konteks ini. Baca sama-sama. Kita baca sama-sama ayat 17. 2, 3. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah
ke pegunungan supaya engkau jangan mati. Nah, saya ingin membuka cara berpikir kita. Ini kisah tentang Lot, ponakan dari Abraham. Ketika Tuhan mau membinasakan kota Sodom dan Gomora, datanglah utusan Tuhan, malaikat Tuhan berbicara kepada Lot, supaya Lot, kau harus keluar dari kota ini. Lot dan keluarganya. Itu firman berkata, selamatkan nyawamu, lari, jangan menoleh ke belakang, dan jangan engkau berhenti dimanapun juga di lembah. Engkau harus lari ke gunung. Nah, saudara sudah bisa mengerti di sini kan? Berarti jangan engkau berhenti di lembah. Engkau harus lari ke atas gunung. Dan jangan engkau menoleh ke belakang. Haleluya, saudara-saudara. Saya tanya, yang pada akhirnya siapa yang menoleh ke belakang? Istri Lot. Berhasil dia atau tidak? Tidak. Gagal dia. Saya tanya, ketika dia noleh ke belakang, berhenti sejenak dia atau tidak? Pasti. Gak mungkin dia sambil lari lalu kemudian noleh ke belakang ketabrak dia. Yang pasti dia kemungkinan berhenti sejenak, dia menoleh ke belakang. Alkitab menulis menjadi tiang garam. Saudara-saudara, inilah pribadi yang berhenti, yang menyerah menghadapi tantangan. Istri Lot adalah pribadi yang tidak sanggup menghadapi tantangan. Lembah Yordan, saudara-saudara, yang dipilih ketika awal sebelumnya dipilih oleh Lot sebagai satu tempat yang bagus. Tetapi ternyata di lembah Yordan ini Tuhan mau binasakan. Lalu ketika Tuhan berkata kepada Lot, Lot, engkau harus keluar dari sini, jangan berhenti. Ya, dimanapun juga di lembah Yordan, engkau harus lari ke atas gunung. Lari di sini menunjukkan juga adalah pribadi yang mau fokus ke tujuan. Lari adalah bicara juga sesuatu yang mau fokus kepada sasaran. Adakah orang lari sambil noleh belakang? Bisa saja. Tetapi kalau orang lari sambil noleh belakang, nggak maksimal. Kalau seorang maraton, dia harus lari secara maksimal. Dia harus fokus ke depan, seorang pelari untuk dia bisa raih kemenangan piala. Firman berkata di sini, jangan menoleh ke belakang, tapi harus ke depan. Naik ke atas gunung. Larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Ada rahasianya juga di sini. Jangan menoleh ke belakang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya tanya, ya ini pernah muncul pada khotbah saya. Ini sebagai pengulangan saja. Iya. Saudara pernah ada di ketinggian? Bukan ketinggian ya. Satu tempat yang tinggi. Pernah saudara-saudara? Entah di gedung atau di tebing atau entah di tangga. Iya. Pernah saudara-saudara? Ibu-ibu, bapak-bapak? Pernah kan? Nah, sekarang pertanyaan lagi. Jawab jujur saudara. Ke Pak Butar-Butar sebenarnya, Pak, kalau Bapak naik tangga ada di ketinggian, ya katakanlah ini 4 meter, 5-6 meter di atas tangga di tinggi, Bapak lebih nyaman ketika ada di ketinggian tangga, lebih nyaman melihat ke atas atau melihat ke bawah? Nah, saya tanya. Kalau melihat ke atas ada masalah, pasti melihat ke bawah aja. Nah, ada masalah kalau melihat ke bawah, Pak ya? Saya tanya, yang saudara alami kalau saudara melihat ke atas atau ke bawah, lebih aman mana saudara melihat ke atas atau ke bawah? Pak Olis. Nah, saya mau tanya, kenapa alasan nggak nyaman melihat ke bawah? Satu. Kenapa apa lagi? Takut. Ini Ibu Leni bilang takut. Ada lagi yang bisa jawab? Ada jawaban lagi yang paling
paling mendekat banget. Itu sudah mendekat. Ada? Pusing. Betul. Coba saudara kalau ada di ketinggian, begitu saudara lihat ke bawah, akan pusing kayak sempoyongan dan kayak seperti sudah mau jadi. Betul kan? Pasti betul kan ini? Apa terjadi kalau kita sudah tua-tua begini? Maaf saya belum terlalu tua. Kalau mati yang lebih tua. Iya. Yang sudah tua-tua kalau jangankan ada di tangga, di kursi saja, kalau saudara naik di kursi agak tinggi yang sudah usia 60-70, cuman jarak kurang lebih 50 cm dari kursi, dia ke bawah. Di sini ada kesaksian Pak Yosua sama Ibu, iya, pernah jatuh dari atas ke bawah. Tapi puji Tuhan itu mujizat luar biasa, mujizat Tuhan. Sebab dari kesaksian banyak orang yang cerita ke saya jatuh dari atas genteng ke bawah, pasti akan ada aja yang luka, benturan atau keselio dan sebagainya. Tapi suami istri ini nggak apa-apa. Saudara sudah kasih Tuhan, itu kenyataan. Itu kenyataan. Saudara. Kenapa kita melihat ke atas lebih nyaman? Saya, saudara-saudara, suka naik tangga atau apa. Kalau terkadang memperbaiki apa yang ada di sini, suka naik ke atas. Dan saya nggak melihat ke bawah. Saya naik fokus ke atas. Kalau tuh saya minta bantuan sama anak-anak saya, tolong ambilkan misalnya sesuatu, tolong ambilkan sesuatu, tolong ambil. Nah, sebab kalau saya melihat ke bawah, pusing. Dan tadi siapa yang jawab? Ketika kita melihat ke bawah, kayak seperti ada tarikan gitu ke bawah. Sebetulnya itu adalah daya tarik bumi. Gaya apa namanya? Kalau dalam rumus gravitasi, saudara, gaya gravitasi, gaya tarik bumi kuat sekali, kuat sekali. Itu di hukum apa ya? Hukum fisika kan ya? Iya. Bumi ini daya tariknya kuat sekali, saudara. Tapi bagi orang percaya, bumi ini kan bukan jaminan, bukan. Bumi ini bukan tempat kita, saudara-saudara. Tempat kita itu ada di atas. Dan bumi ini dengan segala macam cara, dia terus menarik orang-orang yang bisa ditariknya. Istri Lot adalah pribadi yang terpengaruh oleh tarikan gaya gravitasi ini. Saudara. Saya percaya ketika dia dari atas, belum di atas gunung ini, masih di dalam perjalanan, mungkin sudah di setengah perjalanan, lalu ketika dia melihat ke belakang, langsung pusing dia. Pusing dia, langsung jadi tiang karang. Kenapa? Karena tarikannya kuat banget, saudara-saudara. Ketika dia melihat di Sodom dan Gomora, hartanya, ketika dia melihat segala apa yang ada di kota Sodom dan Gomora, segala apa yang dia punya yang ada di sana, yang begitu kuat tarikannya, sehingga akhirnya dia berhenti dan dia menoleh ke belakang. Dan ketika dia menoleh ke belakang, kalau rumusnya tadi menoleh ke belakang, maka rasanya ada tarikan ketika kita melihat ke bawah, kayak seperti sudah mau Saya pernah saksikan di sini, saudara. Ini aku ngulang lagi. Yang saya saksikan beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang datang kepada saya. Dia niat mau bunuh diri di salah satu jembatan. Saudara-saudara, dia sudah berdiri di samping pilar jembatan untuk mau terjunkan ke sana. Dia melihat ke bawah, waduh, tinggi jembatan Ciliwung itu kurang lebih berapa meter? Ada kali berapa meter dia? Ada 50 meter kali. Begitu kuat tarikannya. Begitu kuat tarikannya. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita, jangan engkau menoleh kepada bumi. Kita masih tinggal di bumi ya, saudara. Kita akan pusing 7 keliling, saudara. Tapi kalau kita melihat ke atas, maka kita akan merasa aman, nyaman, dan tenang. Amin, saudara-saudara. Saudara dikasih Tuhan. Nah, ketika istri Lot dia menoleh ke belakang,
tarikan gravitasi bumi. Bumi itu bicara segala apa yang ada di dalamnya. Ya, bumi dan segala isinya yang apa ada di dalamnya. Saudara-saudara, akhirnya dia terpengaruh, berhenti dia, nggak sanggup. Lot, dia naik terus ke atas, dan dia selamat. Orang yang selamat yang sanggup untuk dia mau melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Di sini juga akan memberi pesan. Kalau kita masih suka menoleh ke belakang, saudara-saudara, iya, segala apa yang ada di belakang, bukan karena Rasul Paulus sudah menulis, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Yang di belakang itu adalah gaya gravitasi bumi, yang coba mengingat masa-masa lalu, yang coba masih mengingat mengungkit perkara-perkara yang sudah lewat dan sebagainya, hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang sifatnya justru mendegradasi kehidupan iman, hal-hal yang membuat kita menjadi lemah, dan itu adalah strategi iblis, saudara. Rasul Paulus berkata, melupakan apa yang di belakang, karena yang di belakang itu identik dengan apa yang ada di bawah. Saudara, apa yang ada di bawah? Kita semua punya latar belakang, saudara. Kita semua punya latar belakang. Dari latar belakang apapun kehidupan kita, saudara, Tuhan mau jangan engkau menoleh ke belakang, engkau fokus ke depan. Saya baca ayat selanjutnya di sini. Jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati. Saudara, kalau ketika kita ada di ketinggian, saudara, satu ketika, nggak usah jauh-jauh, saudara-saudara. Iya, saya pertama kali datang Jakarta ke Monas, saudara-saudara. Iya, pergi ke Monas, pertama kali itu naik ke atas tuh, naik lift ke atas tuh. Nah, begitu naik lift ke atas pertama kali, saudara. Nah, jadi begitu lift kebuka di lantai atas, di pelataran atas itu, pegangan di tembok, saudara-saudara. Keluar dari lift pegangan begini, karena sudah mulai agak sempoyongan begitu ke bawah. Coba-coba pegang-pegang yang ada teralis di sini. Nah, saya lihat di samping, saudara-saudara, ada ibu-ibu begini dia. Waduh. Itu dia, saudara. Ya, mau apa namanya? Takut tapi mau gitu. Ada kan yang begitu kan, saudara tuh? Saudara yang bisa terjemahkan ya? Malu-malu tapi mau. Iya, malu-malu tapi mau. Tetapi ketika dia mau coba melihat emasnya itu seperti apa, enggak begini dia. Emasnya seperti apa ya? Emasnya seperti apa? Itu kan ada teralis ya, saudara ya. Dia coba melihat emasnya seperti apa ya? Enggak, dia enggak begini. Seperti apa ya? Ya. Dia ada keberanian melihat ke atas. Enggak ada yang mengganggu dia. Dia merasa nyaman melihat. Dia lihat emasnya seperti apa ya? Sampai ketika ini, dan ini hal yang nyata, saudara-saudara. Ini hal yang nyata, yang sesungguhnya dapat kita mengerti dan memahami. Kalau kita melihat ke bawah, firman berkata, engkau akan mati. Saudara. Kalau engkau melihat ke bawah, engkau akan mati. Ini sebuah pesan yang sangat kuat. Ke bawah itu seperti apa? Konsep saya apa yang terjadi terhadap Lot ketika dia menoleh ke belakang, melihat lembah Yordan dan segala apa yang ada di sana, dia mati. Saudara, Firman berkata, engkau harus fokus ke atas supaya engkau jangan mati. Saudara, kalau ketika kita mau fokus ke atas kepada Tuhan, ada jaminan di dalam hidup engkau nggak akan mati. Saya mau bicara tentang kehidupan keselamatan kekal ya, saudara. Kalau manusia akan mati semua, saudara ya. Mati secara badani, tubuh jasmani ini. Tetapi konteks tentang kehidupan rohani,
engkau nggak akan mati. Ketika engkau menjadi sama seperti istri Lot yang masih suka menoleh ke belakang, ini nyaris akan membawa pada kematian. Saya pernah dapati orang yang terlalu terbawa dengan keadaan yang hidupnya nggak bisa lepas dengan kehidupan lamanya. Iya. Dia nggak akan pernah maju-maju. Dia nggak akan pernah maju. Saya khotbah di sini waktu yang lalu. Dia terus terikat oleh ikatan persoalan lama dalam hidupnya dan nggak membuat dia kebebasan. Dia nggak bisa berjalan. Harus dia putuskan itu. Firman berkata, lari ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ketika kita melihat ke bawah, rasanya ingin mati kalau kita melihat ke bawah. Tadi kan sudah saya urai berkali-kali sudah. Maka mari dari pesan ini saya mau sampaikan kepada kita. Abraham kembali. Tuhan perintahkan dia persembahkan anakmu Ishak di Moria, tanah Moria, di salah satu gunung. Lalu kemudian saudara-saudara, gunung juga bicara tentang keselamatan. Amin. Gunung juga bicara tentang keselamatan. Bukan, Mazmur 144. Mazmur 144. Nanti kita akan baca, ada di slide saya di atas ini. 144 ayat 1 dan ayat 2. Saya beranjak dari ketika Tuhan beritakan Abraham untuk mempersembahkan persembahan di salah satu gunung. Ini dari Daud. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Apa yang dapat kita manai dari sini? Inilah yang tadi sudah saya uraikan sudah. Gunung itu bicara tantangan. Gunung itu bicara pengorbanan. Gunung itu bicara perjuangan. Iya. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ini prinsip pengorbanan, ini prinsip perjuangan di dalam hidup. Dan kita semua masih berjuang. Berjuang dalam hal apa? Firman berkata, perjuangan iman. Iya. Saudara-saudara, berjuang di sini bukan angkat senjata seperti tentara mau pergi berperang. Tetapi perjuangan iman di dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara. Lalu kemudian ayat 2 selanjutnya, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Saudara, gunung bicara perjuangan, ya, yang harus kita betul-betul takutkan untuk kita melangkah maju. Karena firman berkata, Dia Tuhan yang disebut sebagai gunung batu adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, perlindungan itu hanya di balik gunung. Iya. Lain konsep kalau misalnya saudara gali lubang bersembunyi di bawah lubang, itu lain konsep. Tetapi perlindungan itu hanya di gunung. Iya. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Saya, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ke Pangandaran. Iya, ke Pangandaran. Lalu kemudian Pangandaran, pantai Pangandaran. Lalu kami naik perahu. Saya sama istri naik perahu di pantai Pangandaran itu, menyeberang hanya kurang lebih 10 menit ke ada satu pulau sebelahnya. Lalu kemudian mata saya tertuju ke salah satu gunung. Walaupun gunung itu sudah ditumbuhi pohon-pohon. Jalan kaki ke situ. Nah, begitu jalan kaki ke situ, ternyata itu menjadi satu tempat menjadi satu tempat apa ya? Situs kalau istilahnya bilang tempat sejarah perjuangan. Apa namanya ya? Satu tempat yang
aduh. Benteng, museum. Nah, jadi kurang lebih begitu. Kami naik tangga, lalu di situ ada papan di situ ditulis bukit ini adalah tempat benteng pertahanan menghadapi pasukan musuh dari laut. Ya, ketika itu Jepang mau masuk. Jadi orang Indonesia, tentara Indonesia pada waktu itu mereka bangun pertahanan di gunung itu. Ya, karena gunung itu begitu strategis, agak menjorok ke laut, ya. Jadi disitulah dibangun benteng. Ya. Karena langsung laut lepas, jadi kelihatan kalau ada kapal-kapal mau datang, nah langsung kelihatan. Kalau tuh ada serangan dari laut, maka mereka berlindung di gunung itu, tapi mereka bisa memantau musuh-musuh yang ada. Saudara, Tuhan menjadi benteng perlindungan kita. Kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Tadi saya katakan, gunung bicara tentang perjuangan, dan juga pun dia menjadi benteng perlindungan saudara dan saya. Satu ayat lagi, 2 Samuel pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. 2 Samuel pasal 22 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ya, bisa dapat. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini. 2 Samuel 22 kan? Ya. Dari Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul, ayat 2. Ya. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, ya, kubu pertahananku dan penyelamatku. Saudara-saudara, ini bicara perlindungan. Bukit gunung tempat perlindungan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka sesungguhnya kehidupan orang percaya mengacu kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup ini adalah gunung adalah bicara tentang pelarian kita hanya kepada Tuhan saja. Amin. Itu bukan pelarian ke apa yang ada di lembah, karena dia adalah tempat pelarian. Dia adalah benteng pertahananku dan penyelamatku. Lot disuruh lari ke atas gunung supaya engkau selamat. Kalau engkau masih tetap di lembah Yordan, matilah kau. Maka kau harus lari ke atas gunung, karena di atas gunung itu adalah bukit pertahanan, gunung batu. Di sana ada keselamatan. Haleluya, saudara. Saudara, kita sekarang ini, tadi saya katakan di awal, kita sekarang ini sedang naik gunung, saudara. Iya, sedang naik gunung. Saya tanya, kalau orang misalnya rombongan kita naik gunung, saya yakin saudara, pasti kita akan ngos-ngosan. Ya. Saudara-saudara dikasih, itu tantangan. Ya. Naik gunung, ya, itu perjuangan saudara-saudara. Luar biasa. Tetapi ketika kita ada di atas gunung, firman Tuhan berkata, kesanalah orang percaya berlari. Ya. Untuk mencapai kesana memang tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tetapi di sana ada tersedia berkat. Nah, berikut Yesaya 25 ayat 6. Nah, ini sudah ayat terakhir. Yesaya pasal 25 ayat 6. Saya baca berkata begini. Mari jemaat kita baca deh sama-sama ini. Yesaya 25 ayat 6. Baca sama-sama 2, 3. Tuhan semesta menjaga manusia ini dari segala masa-masa, suatu perkembangan dan masa-masa yang berlalu, suatu perkembangan anggur yang berwarna, masa yang berumur dan bersumber, anggur yang buah yang besar yang berdamai. Ya, terima kasih. Kesimpulannya, di atas gunung ada apa, saudara-saudara? Ada apa? Ada masakan yang
enak. Ada masakan yang enak. Tapi coba kita pelajari dalam konteks ini. Masakan enak itu ada di mana? Sionnya itu kita lepas dulu. Ada di mana? Ada di gunung. Iya. Makanan enak itu ada di gunung. Aduh, bagaimana mungkin Pak? Tapi mainnya di gunung. Saya kasih contoh. Kalau sudah mau menjelang 17 Agustus, ada panjat pinang. Saya ibaratkan, analogikan, ini naik pinang ini ke atas gunung. Di atas panjat pinang itu ada banyak hadiah yang bagus-bagus, katakan yang enak-enak. Orang berebut untuk mencapainya. Tapi bagaimana caranya untuk bisa capai itu? Dia harus panjat. Bagaimanapun caranya dia harus panjat. Karena ada tersedia masakan yang enak di sana. Saudara-saudara, jadi untuk mencapai masakan yang enak enggak gampang. Kalau seorang ibu rumah tangga di dapur untuk menjadikan masakan itu enak, dia harus memproses dulu, mulai dari cabai, rawit, ya sama cabai rawit sama saudara. Ya, dari tomat, bawang, semua saudara, minyak goreng, semuanya dia harus buat sedemikian rupa. Ya, ibaratnya sedang mau manjat naik gunung, terus baru kemudian disatukan, lalu kemudian jadilah itu masakan yang enak. Ketika itu menjadi makanan yang enak, nggak begitu saja ada di atas meja, tapi melalui sebuah proses yang panjang sampai tersedia di atas meja. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa. Saudara, bagi segala bangsa. Puji Tuhan, kita adalah salah satu dari bangsa itu yang dijanjikan Tuhan untuk menikmati berkat Sion. Amin. Ada bangsa yang tidak mau, ada bangsa yang enggan, ada bangsa yang akhirnya berhenti, ada pribadi orang yang akhirnya enggan, gak mau, capek, iya, gak mau, terlalu banyak ini dan itu, gak mau. Dia mau yang instan-instan saja. Dia gak siap untuk mau berjuang, dia gak siap mau berkorban. Dia gak mau melakukan ini, dia gak mau melakukan itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya ingin ulangi lagi. Orang percaya firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu adalah prinsip untuk engkau terus berjuang, mengerjakan, melakukan apa yang dapat engkau lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sekalipun mungkin engkau capek, ngos-ngosan, kayak seperti orang mau tanjakan naik gunung. Tetapi saya percaya, apa yang engkau lakukan itu, di atas gunung tersedia makanan, masakan yang enak. Yang firman katakan di situ, ada anggur, ada masakan bergemuk, ada bersumsum, dan lain sebagainya. Dan itu janji Tuhan bagi mereka yang siap mau berjuang. Amin. Yang mau menjalani hidup ini dan siap untuk tidak menoleh ke belakang, yang tidak siap untuk melihat ke bawah, yang bisa membuat saya pusing sakit kepala dan bisa kecebur kepala. Saudara tahu mengapa kalau ada sumur yang sudah lama nggak dipakai, jangan sampai engkau berdiri di sampingnya dan melihat ke bawah? Ada yang bisa kasih jawaban? Tadi gaya gravitasi bumi. Ada lagi yang tahu? Kalau ada sumur kosong yang sudah lama nggak dipakai, ada tarikan ke bawah. Ada apa lagi? Ada gas beracun. Ada gas beracun yang bisa ketika terhirup engkau langsung lemas. Ada gas beracun yang bisa menarik engkau sampai jatuh ke bawah. Saudara, ini bumi ini banyak gas beracun, saudara. Banyak gas beracun.
Gas beracun bukan dalam rumus kimia yang saya maksudkan, tapi gas beracun itu banyak. Iya. Nanti saudara cari gas beracun yang Pak Pendeta maksudkan apa itu gas beracun. Kalau nanti saudara ingat khotbah saya minggu kemarin atau 2 minggu kemarin, salah satu poin-poin gas beracun saudara bisa ingat pasti. Iya. Hal-hal yang mengganggu, yang mempengaruhi kehidupanmu, akhirnya engkau terpedaya itu gas beracun. Iya, betul. Yang bisa akhirnya membuat kita mati perlahan-lahan. Kehidupan rohani mati perlahan-lahan. Mengapa? Karena tidak memiliki tanah hati yang subur, yang benar untuk firman Tuhan masuk. Mengapa bisa demikian? Karena dia kehilangan fokus ke atas. Dia fokus ke bawah dan dia akan mati perlahan-lahan. Saudara, kalau lihat postingan saya di Facebook 2 hari yang lalu, saudara, ada yang lihat postingan Facebook saya 2 hari yang lalu? Ponakan-ponakan saya yang masih kecil-kecil, mereka begitu fokus dengan kesibukan mereka masing-masing. Lalu saya komentari di situ, hey, hati-hati. Diibaratkan gas beracun itu sekarang itu begitu kuat dan makin menjadi, saudara-saudara. Anak-anak muda juga. Iya, tidak hanya anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu semua kita sekalian. Saya balik lihat di sini. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion. Nah, bicara Sion. Sion ini bicara Yerusalem. Yerusalem ini bicara tentang rumah Tuhan yang ada di sana. Dan Sion ini adalah bicara tentang sorga kekal selama-lamanya. Nah, kemana? Kesanalah umatku, bangsaku berlari. Kesanalah umatku, bangsaku, saudara dan saya, kita berjalan. Karena di sana tersedia apa yang Tuhan sediakan, yaitu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, perjamuan dengan anggur tua yang benar, masakan yang bergemuk dan yang bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Artinya di sini adalah sesuatu yang memiliki nilai yang paling berkualitas. Kalau kita lihat di sini, apa yang ditampilkan di ayat ini bukan hanya sekedar sumsum biasa, bukan hanya sekedar anggur biasa, bukan, tetapi kualitasnya kualitas yang super, dan itu disediakan bagi mereka yang siap untuk mengarahkan pandanganmu naik ke Gunung Sion. Saudara, pagi hari ini kita sedang naik ke Gunung Sion, saudara. Pagi hari ini. Iya. Artinya bukan secara visi kita menaikkan tangga ke atas Gunung Sion, tetapi hati pikiran kita pagi ini mulai dari jam 9 sedang fokus ke atas, sedang fokus ke atas, fokus ke surga, fokus kepada kekekalan, fokus kepada panggilan kekristenan, fokus kepada panggilan Tuhan. Sehingga kalau engkau ada di sini selama 2 jam, engkau jangan menoleh ke belakang, memikirkan di rumahmu wajan panci, memikirkan di rumahmu itu gula, memikirkan gula saya sudah tutup atau belum, nanti kita pulang nanti. Iya. Ada cerita lucu, saudara-saudara. Ibu rumah tangga, saudara-saudara. Ibu rumah tangga di dapur. Ini tempat gula. Ya, dia taruh gula di apa namanya? Di toples. Ini gula. Ingat ya, sudah jangan lupa saya. Ini gula. Baru toples yang satu, ini garam. Ingat ya, yang ini gula, ini garam. Ini ibu rumah tangga. Saudara-saudara yang suka diserang oleh semut yang mana? Gula kan? Nah, garam diserang nggak? Lalu kemudian ibu ini pintar dia, nggak kalah akalnya. Yang gula ini ditulis garam. Dia tulis ini garam, padahal gula. Ini garam. Kalau kita ingat ya, ini gula tapi ditulis garam. Lalu ini garam ditulis
Ini gula. Ditaruh. Ini gula tulisannya. Ini garam tulisannya. Suaminya datang dari kantor. Dia mau bikin teh. Dia lihat, oh ini gula. Oh ini garam. Dia ambil air. Dia ambil satu sendok bos. Kan ini gula sama garam kan? Dia ambil, dia seduh sambil dia bersiul. Sampai di kantor bersiul biasa. Pakai kopi pahit lagi. Ada Pak Sidijak di sini? Pak Topik lah, sama Pak Robert. Oh Pak kita itu suka kopi keras, kopi hitam. Siapa lagi? Pak Simarupan juga. Oh Pak VC, kopi hitam. Pinus apa itu lagi? Oh kayak lah. Sudah. Biasanya bapak-bapak kalau pulang kerja kan, kalau kopi memang benar-benar kopi lagi. Begitu, pak, panggil orangnya, Ma, ini apa ini? Ini kok pula rasa garam? Marah dia sama istrinya datang, Pak, kenapa? Ini ditulis, ini gula, padahal ini garam. Ini garam ditulis gula. Ini gula kenapa ditulis garam? Istrinya bilang apa? Pak, itu mengelabui supaya semua tahu, Pak. Mengelabui semut supaya semut bisa baca. Supaya semut terkecoh dia baca. Oh ini gula, nanti dia ke sana. Padahal itu garam. Dan itu pintar ini. Tapi di mana Bapak saya sudah? Kopi garam itu, ya? Gunung Siok. Iya. Saya lihat soalnya ada sudah mulai ngantuk sebenarnya. Iya. Nah, saya sudah. Ini sudah selesai. Saya mau bahas masih sampai ayat 8 dulu. Ayat 7. Iya, 25 ayat 7. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan perkampungan yang diselubungkan kepada seluruh bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Apa yang dapat kita pahami? Orang yang di atas gunung adalah orang yang bersuka cita. Orang di atas gunung orang yang bersuka cita. Oh haleluya. Saudara, orang di atas gunung orang yang berkemenangan. Gunung tertinggi di dunia namanya Gunung Everest. Sudah tahu kan? Gunung Everest ini oleh seluruh para pendaki seluruh dunia berusaha untuk menaklukkan dan menancapkan benderanya di atas Gunung Everest. Saya salah satunya yang melihat lewat televisi. Jangan sudah bilang saya sana ya. Saya lihat di TV. Ya. Indonesia pernah. Iya. Begitu sampai mereka videokan, begitu sampai langsung merah putih ditancapkan. Langsung mereka mereka langsung publikasikan ke seluruh dunia. Nih kami bisa sampai di atas puncak Gunung Everest. Sukacita nggak saudara? Tapi yang lain yang masih di bawah, susah. Pindah kaki saya. Masih jauh. Terus naik. Mereka belum ada sukacita yang penuh kalau belum ada di atas gunung. Saudara-saudara, di atas gunung itu bicara tentang sukacita. Orang yang berkemenangan. Kalau ada di lembah mah nggak ada sukacita. Kalau ada di bawah mah nggak ada sukacita. Ada di lembah mah biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kalau ada di bawah enggak. Gimana mau bersukacita ada di bawah? Iya.
Kemenangan itu identik dengan ada di atas, di level yang atas. Dan itu Tuhan persiapkan kepada mereka yang betul-betul siap untuk naik ke atas gunung. Karena di atas gunung tersedia berkat. Dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada seluruh bangsa. Amin, saudara-saudara. Iya. Saya ingat ada lagu lama, saudara. Lagu lama yang berkata, ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama, ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Itu haleluya itu tanda kemenangan. Ku mendaki ke bukit Sion, haleluya, oh haleluya. Ku mendaki ke bukit Sion. Nah, begitu. Mendaki. Haleluya. Kita ini orang Kristen ini sedang naik di atas gunung, saudara. Iya. Jangan engkau kalah dalam pendakianmu. Ayat 8. Ayat 8. Ia akan meniadakan maut. Nah, artinya adalah di atas gunung itu ada kehidupan. Iya. Di atas gunung itu ada kehidupan. Dia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata. Saudara, kalau orang berkabung, kalau bangsa Israel mau berkabung, bagaimana cara mereka berkabung? Bagaimana? Kalau orang Israel berkabung, maaf kata izin ya, ini saya ingin rekonstruksikan orang Israel berkabung. Enggak apa-apa buat saya, karena saya hanya ingin memberikan sebuah saudara pengertian yang sebenarnya. Gini orang Israel kalau berkabung, maaf kata ya, Pak Hasibuan maaf ya, ambil tanah lalu inilah orang berkabung. Ambil tanah taruh, itulah orang berkabung. Saudara tahu, ketika dia duduk di bawah, artinya dia ada di posisi paling rendah. Ya. Dia ini nggak ada dalam sukacita. Dia ini ada dalam kondisi yang tidak punya apa-apa. Orang yang berkabung, dia nggak ada ku mendaki, enggak. Yang ada padanya itu adalah kehidupan yang penuh dengan duka, penuh dengan apa nih? Sedih. Jadi gini, dia ambil tanah berpuluh sebanyak-banyaknya. Ketika setelah dia bangun, dia bangkit, saudara. Nah, dia keluar dari situ, maka dia publikasikan ke keluarganya. Dia publikasikan keluarga, saya sudah nggak bergabung lagi. Saudara-saudara, Tuhan Allah menghapuskan air mata dari segala muka. Yang saya maksudkan begini. Ketika bangsa Israel berkabung, mereka duduk di lantai, duduk di tanah, saudara, penuh dengan air mata, ya. Karena berkabung penuh dengan air mata, Firman berkata, ketika dia bangkit, menunjukkan dia sedang menaik ke atas gunung, maka di atas gunung ia menghapuskan air mata dari mata mereka. Saudara kasih Tuhan, saya ulangi, Tuhan Allah menghapuskan air mata. Saya tidak tahu, saudara sekarang apakah sedang seperti konteks bangsa Israel yang sekarang sedang bergabung. Mungkin saudara berpikir, kalau bergabung itu kan identik dengan ada keluarga saudara kita dipanggil oleh Tuhan. Bergabung di sini menunjukkan juga ketika mungkin engkau sedang dalam kondisi yang mengalami masalah, lalu kemudian engkau sedang terpedaya. Sehingga rasanya engkau hampa, gak punya apa-apa. Sehingga rasanya engkau seperti seorang yang benar-benar terkapar, yang betul-betul engkau sedang dalam kondisi yang duka nestapa, penuh dengan air mata. Dalam konteks apa? Dalam konteks kehidupan hari-harimu yang rasanya engkau
sekarang sedang naik. Tetapi di dalam perjalanan rohaniku, dalam perjalanan hidupku, dalam perjalanan rumah tanggaku, menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan pergumulan sehingga air mata menetes. Ketika kita mau terus fokus melihat ke atas, maka Tuhan menghapus air matamu. Tapi kalau ketika engkau terus tetap bertahan di bawah, engkau gak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, ketika orang Israel mereka duduk di bawah, terus ada di situ, gak akan mengalami sebuah pemulihan. Kita tahu dalam sebuah kisah Bartolomeus, memang Alkitab menulis dia buta, tetapi ketika dia sebagai pribadi yang tetap terus duduk di situ dengan kehampaan yang dia punya, ketika Yesus lihat lewat, dia nggak melihat dengan mata jasmani, tapi hati mata rohaninya tertuju kepada siapa yang lewat itu adalah Yesus. Dan dia berseru. Ketika dia berseru menghadapi tantangan, itu perjuangan. Ketika dia berseru, dia menghadapi penghadangan dari orang di sekitarnya. Jangan kamu teriak saja. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu jangan ini, kamu jangan itu. Padahal dia mau mencari Tuhan. Dia mau datang kepada Tuhan tapi terkendala, terhalangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi dia terus dengan hatinya yang benar-benar dia rindu. Karena dia mendengar dan mata hati rohaninya sedang melihat sesuatu yang ada di atas. Dan Yesus tahu itu. Yesus tahu. Sekalipun di banyak orang, tapi Yesus tahu ada yang membutuhkan saya. Dikisahkan di situ kan akhirnya berhasillah ini Bartimeus yang buta ini. Dia berjumpa dengan Yesus, lalu dia beranjak dari tempat duduknya. Lalu kemudian dia tanggalkan jubahnya, lalu dia berjumpa dengan Yesus. Ada mujizat yang terjadi karena dia mau fokus, dia mau memandang ke atas. Amin, saudara. Maka apa yang terjadi? Tuhan Allah menghapus air matanya. Tuhan Allah menghapus dari segala pergumulan yang dihadapi. Menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara masih mau lanjut lagi? Masih ada satu ayat lagi ya? Oh sudah. Nah, saya balik dalam ayat pokok, saudara-saudara. Saya balik di ayat pokok tadi, Kejadian pasal 22. Karena tadi saya sudah ayat terakhir, nah ini ayat penutup, saudara-saudara. Ayat penutup nih. Kembali dalam kitab Kejadian pasal 22. Ya. Ayatnya yang ke-2. Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Lalu kemudian seterusnya ayat ayatnya yang ke-14. Ayat 14. Nah, ayat 14. Kita baca sama-sama. Ayat 14. Ya, setelah dia melakukan itu, setelah ini ayat 14 ini, setelah Abraham taat melakukan itu, dan ayat 14 ini Abraham sudah berada di atas gunung yang disebut di gunung itu. Nah, jadi dia sudah di atas gunung. Lalu ini firman berkata begini. Mari baca sama-sama. 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Itulah yang disebut dengan Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Nah, jadi setelah di atas gunung itu dikatakan Yesus di atas gunung. Lalu kemudian di gunung area itu, di mana ada mujizat, di mana ada penuh kemuliaan Tuhan, maka Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Iya, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tetap mau
jalan hidup ini dengan terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatu dan kita menjalani hidup ini dengan tetap terus menaruh harap dan menaruh percaya kepada Dia. Mari sama-sama semua kita bagi berdiri. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, pujian kita akan puji. Ku beri kemuliaan dan hormat